Akhirnya itu ada suicidal attempts aku yang pertama. Aku coba gantung diri pakai sarung. Biar Husnul Khotimah bagaimana niat lu, ha? Husnul Khotimah anjing pakai sarung. Iya. Halo teman-teman. Enggak, sorry lu bukan temen gue. Jadi gue harap lu cuma dengerin doang tapi nganggap gue temen. Iya, bercanda, sorry. Kembali lagi bersama gue Gali. Dan sekarang ada tamu spesial yang karena gak dibayar bernama Sabil. Halo. Apa yang bisa lu perkenalkan dulu dari diri lu gitu? Halo, nama aku Sabil. Ya gue tahu kan tadi udah, Bil. Udah. Jadi gini, gue sama Sabil pengen bahas tentang masalah mental anjing. Jadi Sabil ini adalah tipikal cewek-cewek sad girl yang mental anxiety attacks, depression. Lu gimana sih awalnya kayak oke nih gue depresi nih anjing gitu? Kepo aja gue. Pertamanya tuh sebenarnya dari SMP deh kayaknya kelas 2. Jadi waktu itu kelas 2 SMP tuh waktu gue kan ya chaos lah, parah lah, berantem gitu kan. Terus kayak gue bingung. Sebenarnya kayak lebih nyari perhatian gitu. Oh, caper anaknya. Sumpah caper. Ya orang tua gue kayak gitu. Akhirnya caper kan. Caper bingung. Terus kayak pertamanya nyobain kayak sakit-sakitan gitu, pura-pura sakit. Oh iya. Tapi tetap tuh mereka berantem aja kayak nggak peduli. Pura-pura buntung tangan. Enggak, gitu. belum. Gimana sakitnya gimana? Jelasin ya, sakit dulu. Kayak demam kayak apa, manja gitu kan. Iya. Terus kayak nggak dapet perhatian. Akhirnya coba aku ke arah self harm. Ya gitu. Akhirnya gue coba self harm dan akhirnya dapet juga nih perhatian dari orang tua. Perhatian dari orang tua. Tapi dari situ gue nggak ngerasa puas. Ngerti nggak sih kayak jing masih kayak kurang aja gitu loh. Akunya nggak ngerasa puas aja kayak aku udah kayak gini nih, udah ngelakuin self harm udah segala macam. Oke, mereka aku dapat perhatian, tapi nggak tahu kenapa aku nggak ada rasa nggak puas aja gitu. Oh, self harm lu nagih gitu. Iya. Narkoba nih anjing, jangan-jangan gua. Nyuntik kali lu, bukan self harm lu. Bukan, itu yang ditempel. Anjing. Pokoknya gue ngerasa nggak puas, akhirnya gue coba kayak gitu lagi lah, beberapa kayak masalah-masalah kecil lah, kayak cuman berantem sama teman gue kayak gitu lagi. Gue jadi sering tiba-tiba nangis sendiri, padahal nggak ada sebab, gak ada apa, gue tiba-tiba nangis sendiri. Terus tremor sebadan-badan, deg-degan, nafas gak keatur. Belum gitu makan kan. tuh tremor tuh, gitu. Udah kesetep. Anjing. Udah kayak gitu akhirnya dibawa ke psikolog, ngasih tahu keluhannya segala macam. Akhirnya dari psikolog saranin dirujuk ke psikiater. Oh, jadi awalnya pura-pura dulu, terus ujung-ujungnya ke psikolog, disaran ke psikiater, terus? Iya, ke psikiater, akhirnya dapatlah diagnosis di situ tuh gue dapet anxiety sama depression. Sebabnya dari orang tua sih, dan lingkungan sekitar juga, soalnya gue tuh rata-rata temen cowok kan. Iya. Dan temen-temen cewek tuh pada nggak suka aja gitu, dan gue tuh jadi bahan bulian sama temen-temen SMP gue. Terus akhirnya ke psikiater, dapat obat segala macam. Oke tuh udah aman nih sekitar 2 tahunan sampai kelas 1 SMK tuh gue udah aman nih, udah bersih tangan, semuanya udah bersih. Obat juga udah gue nggak konsumsi lagi. Oh, lu jual-jualan ya obatnya? Gue bagiin. Ya. Obat boti semua anjing. Terus udah kayak gitu, cowok gue nggak support, orang tua juga kayak gitu, teman-teman juga apalagi gitu kan. Gue kayak bingung gitu kan harus kayak gimana. Terus udah kayak gitu gue malah jadi makin dibully segala macam. Akhirnya itu ada suicidal attempts aku yang pertama. Aku coba gantung diri pakai sarung. Biar Husnul Khotimah bagaimana niat lu, ha? Husnul Khotimah anjing pakai sarung. Iya. Kronologisnya dulu gimana? Pokoknya gue udah stres parah tuh di rumah. Iya. Udah dibully segala macem. Gue coba curhat kesana sini, tapi tetap dapat jawabannya tuh kayak ya lu nya aja yang lebay, lu jauh dari Tuhan. Buat Tuhan tuh udah paling males kan. Akhirnya gue coba lu tahu nggak sih ada ventilasi udara di atas kamar, pintu-pintu gitu, ya. Nah gue gantungin di situ tuh sarung. Pas gue udah mau narik, kakak gue balik. Gak jadi. Gue kira sarung lu putus ya kan? Enggak, yang putus tuh yang pas kedua. Oh, yang putus yang kedua. Oh, dua kali. Oh, tali. Iya, beda lagi. Itu pas kelas 3. Tadi gantung diri pertama pakai sarung ya, biar Husnul Khotimah ya kan, jalan Allah gitu. Nah, kalau gantung diri kedua kan kata lu pakai tali cuman putus. Nah, itu gimana rangkaian ceritanya tuh? Sebenarnya ini ngakak sih, gara-gara cowok.
Oke, gara-gara cowok. Tapi gue nggak pure bener-bener gara-gara cowok. Jadi pasti dari orang tua dulu. Terus ke cowok yang gak suportif. Selalu kayak gitu. Terus gue coba, lu tahu gak sih tali yang buat kayak apa sih, iniin sapi kalau buat kurban yang tali gitu. Tali tambang tapi kecil gitu. Iya, yang plastik. Iya, tali tambang plastik kayak gitu. Lu gak modal lagi lu. Bunuh diri yang modal dikit gak apa lu? Gue tuh dulu itu alay sih sebenarnya, gue udah sampai nulis surat gitu loh. Anjing wasiat. Kayak maaf ya gini. Misalkan dear family, maafkan aku karena telah meninggalkan kalian. Enggak, cuman kayak yang maaf ya aku jadi anak gini atau aku jadi temen tuh nggak baik gini gitu lah. Terus udah kayak gitu gue udah minum Xanax 3. Terus gue gue minum ini Baiklin. Minum Baiklin. Pokoknya gue biar Xanaxnya lancar. Kenapa gimana tuh? Gue udah ini tuh udah kegantung gitu, udah kegantung. Jadi kayak udah kecekek gitu. Terus tali setebel ini aja gue putus gitu loh. Terus dari situ lah gue langsung mikir, oh berarti kata Tuhan belum. Mungkin kata Tuhan besok gitu. Waduh, parah ya. Lama-lama kesini gue malah bener-bener gak ada yang nge-trigger gue, tapi makin parah. Kayak gue tiba-tiba bisa nangis sendiri lagi kayak tadi simptomsnya kayak yang pertama, cuman lebih parah. Tidak ada penyebabnya gitu. Gak ada penyebab sama sekali dan gue bener-bener sampai nyakitin anjing. Ya kan kayak PTSD kan jatuhnya. PTSD itu trauma. Nah pas gue coba cek kelas 3 SMK itu ternyata gue ada panic attack. Pertama tahu panic attack tuh pas di mobil. Gue lagi ngobrol biasa nih sama kakak. Tiba-tiba dada gue sakit kayak anjing mau dicabut nyawa, lu ngerti gak sih? Iya pernah enggak? Iya aja biar asik gua. Iya gitu. Akhirnya dirujuk lagi ke dokter kejiwaan gitu. Dokter kejiwaan dicek segala macam, ternyata aku kena panic attack. Dan itu tuh sebenarnya hal yang wajar kalau aku baca-baca di Google ya. Hal yang wajar. Biasanya tuh malah orang-orang kena panic attack di atas 20 tahunan, tapi gue berarti kena di umur 17. Itu kelas 3 SMA. Iya. 18 dong. 18 tahun nih. Ya. 18 tahun gue udah kena tuh panic attack. Terus gue sempet punya cowok yang toksik juga. Wah toksiknya, wah anjing parah banget. Gue udah sempet cerita juga nih sama si cowok ini tuh kalau gue pernah punya trauma sama babe kayak gitu-gitu kan. Gue punya masalah mental apa aja gue udah sempet cerita. Terus kayak jalan 2 bulan gitu, ternyata gue baru tahu kalau dia tuh orangnya temperamen parah. Dia temperamen berarti parah. Berarti gak ada bedanya lah sama bapak lu. Iya. Temperamen parah, kayak misalnya nih jalan di mobil gitu. Terus kayak ada debat sedikit, dia bisa ngebut banget. Terus kayak nganjing-nganjingin gue, ditunjuk-tunjuk di mobil kayak gitu segala macem. Gue nangis, kayak diem lagi. Terus kayak gak tau, gue tuh kayak bingung dia bipolar atau gimana. Soalnya udah marah-marah kayak gitu, turun dari mobil udah biasa ngerangkul. Selalu aja gitu ya biasa ya. Isi anjing gak jelas banget orang tuh. Siapa namanya? Bisa aja mancingin ya. Makin lama makin parah nih. Waktu itu pernah lagi minum bareng kan. Gue tuh asal mau minum sendiri. Karena gue lagi ada masalah di rumah kan. Gue lagi minum sendiri. Terus dia nyamperin gitu ke kosan. Tapi dia tuh jatuhnya nyekok gue. Jadi gue tuh minum lebih banyak daripada dia. Minum lebih banyak. Gue udah mau tepar di situ. Ya yang namanya perempuan ya, kalau misalnya mabuk kan curhat, nangis gitu kan. Pokoknya mulutnya lemes lah lemes gitu. Iya. Terus udah kayak gitu, gue sempet kayak cerita ke dia tuh ada sesuatu yang gue belum pernah ceritain dan itu bikin dia marah besar. Pokoknya gue sadar tuh dia udah nganjing-anjingin gue segala macem. Dia udah mau nampar gue tapi gak jadi, cuman kayak yang apa sih, mukul ini doang. Kayak gitu. Ya yang ngegituin, dorong gue. Terus kayak gue coba kayak peluk gitu kan, sama dia dibanting. Terus pas udah gue diem di pojokan kamar gitu, kayak di sudut kamar gitu, dia tiba-tiba ngambil botol, diarahin ke muka gue, udah digituin. Anjing lo, dia udah kayak gitu. So kayak gini doang kan. Dia malah pecahin dulu botolnya terus diginiin lagi. Wih gila. Psikopat, makin parah kan. Wih bos, mendingan gue yang kayak begitu, paling ujungnya benjol. Kalau dipecahin kan ya bolong dong, gak benjol gitu. Nah itu kan kejadiannya berarti lu kelas 3 SM. Enggak, ini tahun kemarin. Tahun kemarin itu berarti 2020. Lu itu udah masuk kuliah atau belum? Udah. Nah itu lu berefek ke kuliah lu gak sebenarnya? Enggak juga, soalnya gue gak pernah bawa masalah-masalah kayak gitu buat ke kayak kerjaan atau kuliah, enggak sih. Jadi profesionalitas orangnya. Iya anjing, goks. Tapi apa sih dampak yang paling besar, walaupun lu bilang enggak ke bawah ya? Tapi yang lu rasa dampak paling besar yang lu rasain itu apa? Ya gitu, kadang gue jadi gak bisa ngatur emosi juga. Jadi kalau lagi kuliah guru dosennya nyeleneh gitu kan, kayak kepancing lagi gitu. Kepancing kayak, lagi. Gitu. Iya kayak dia bacot gitu. Gue orangnya jadi gampang menyalahkan diri sendiri. Dari dulu sampai sekarang. Soalnya kayak gue tuh mikir
apa yang orang lain lakukan ke gue tuh berarti apa yang gue lakukan juga ke mereka gitu loh, ngerti nggak? Iya, kayak timbal baliknya pasti kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya ada orang yang jahat sama gue, berarti gue juga jahat sama orang gitu loh. Jadi gak apa-apa tuh nyalahin diri sendiri. Ada masalah dikit nyalahin diri sendiri. Kalau misalnya gue gagal dalam sesuatu, gue nyalahin diri sendiri gitu.